Kita lanjutkan apa yang kita baca dan kita bahas di pertemuan yang sebelumnya minggu lalu, masih di penghujung daripada bab hifdzul qalb minal ma'asi, menjaga hati daripada maksiat. Sudah banyak sekali maksiat hati diterangkan. Yang terakhir kemarin itu wattashhir lima azzamallah, ya, menganggap kecil sesuatu yang dipandang besar oleh Allah, meremehkan, menyepelekan hal yang sama Allah dianggap mulia, yang harusnya kita juga mengagungkan, kemudian disepelekan oleh hati kita. Seperti contohnya kemarin min taatin, saya ulang sedikit, au maksiatin, misalnya ada sebuah ketaatan yang harusnya diperhatikan dan dimuliakan, dianggap sepele. Alah, sholat yang sangat mulia digaya TikTok, ya kan, ada goyang TikTok ala sholat. Nah ini termasuk, ya, tashghir, menganggap remeh, sepele sesuatu yang dianggap agung dan mulia oleh Allah. Au maksiatin, atau menganggap remeh maksiat, apa-apa minum khamr, yang penting kan nggak ganggu tetangga, nggak apa-apa judi, nggak apa-apa zina. Aduh, kalau bilang nggak apa-apa itu niatnya menghalalkan, murtad. Sudah dibahas minggu yang lalu. Au Qur'anin, ataupun juga Quran, meremehkan Quran juga kita bahas minggu lalu. Au ilmin, kemudian sekarang yang kita bahas au jannatin au narin, menganggap remeh dan sepele surga ataupun neraka. Ya, saya sempat kemarin sebelum penutupan yang minggu lalu itu saya singgung. Saya masih ingat ada orang pernah ngomong, orang muslim, ya, dia mengatakan, ngapain sih kok ngejar-ngejar surga, lawang surga itu lo nggak beda jauh sama belakang rumah saya. Itu saya dengar sendiri dulu ada orang ngomong gitu. Iya kan, itu kan di Quran, lihat, memang kalau kita baca di Quran itu kan digambarkan surga itu ada bahkan jannah dalam bahasa Arab itu memang kebun, ya, kebun, tapi hakikatnya surga itu bukan kebun. Nah ini sebodoh-bodohnya orang. Ini akan kita terangkan, surga itu bukan kebun. Kemudian digambarkan surga itu ada sungai mengalir, ya kan, seakan-akan kemudian dipikir ya kayak kalau kita ke Batu gitu ada tempat hijau-hijau, ya, kemudian sungai mengalir. Enggak, sebenarnya surga itu enggak begitu. Lalu terus gimana? Sungai dan lain sebagainya, ya ada sungai di surga, akan tetapi itu hanya pengibaratan yang waktu itu, mohon maaf, Al-Quran ini diturunkan di pertama kali di Timur Tengah, yang gersang, tandus, padang pasir. Orang Arab itu kalau lihat sungai dan hijau-hijauan kayak lihat surga, karena jarang, mereka panas, ya. Saya masih ingat, ini ada cerita pribadi nih, ya. Saya waktu itu ke Turki, itu di pesawat, waktu turun ketemu ngobrol sama orang Arab, satu pesawat sama saya, satu pesawat dari Dubai ke Turki, ngobrol. Terus ditanya, kamu masih pertama kali ke sini? Saya ditanya gitu, saya bilang iya. Oh, kamu tak kasih rekomendasi tempat, kamu harus ke sini. Ini tempat paling indah. Waduh, ini bagus ini gini. Akhirnya dikasih tempat, dikasih tahu namanya. Masih ingat saya namanya Maksuki. Akhirnya yo subhanallah, saya ke satu daerah dekat sama itu. Oh, ini yang katanya di Parani Rono. Barang tak parani. Wis koyo kayak batu gitu, ya, nggak ada istimewanya sama sekali bagi kita orang Indonesia. Ada sungai, ada pohon-pohon hijau biasa, di lawang ya ono, ya, atau di lawang juga ada. Ala kulli hal, tapi ternyata banyak orang Timur Tengah ke sana, karena bagi orang Timur Tengah itu adalah sesuatu yang indah sekali, seger, apalagi zaman dulu air susah. Maka Allah memberi gambaran surga, sesuatu yang menyenangkan bagi orang. Saat turunnya Al-Quran dahulu diibaratkan seperti sungai mengalir seperti, tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu sudah menjelaskan di dalam surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, fala ta'lamu nafsun, sebenarnya orang-orang itu tidak akan tahu, jiwa manusia tidak akan bisa tahu ekspektasi apa itu,
ekspektasi ya. Ekspektasi manusia itu tidak akan bisa menjangkau fala ta'lamu ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin, apa yang sementara ini dihijab daripada mereka, min qurrati ayunin, daripada sesuatu yang menggembirakan mata, pemandangan yang indah, kehidupan yang super bahagia sebagai balasan daripada apa yang mereka kerjakan. Intinya ekspektasi manusia itu tidak mampu menjangkau gimana sih indahnya surga. Jadi jangan sampai disamakan sama kebun sama ini, nggak bisa jangkau, sama sekali nggak bisa jangkau. Karena nggak bisa jangkau ya nggak bisa, kata Allah kamu nggak ngerti. Saya kasih contoh, kalau saya bilang gini, ada mobil di Malaysia itu, ada mobil namanya mobil Kelisa, mungkin sampai nggak ngerti Kelisa itu modelnya gimana ya. Kalau orang Malaysia ngerti, karena saya dulu di sana kemana-mana naik mobil itu ya. Kelise, apa kelise? Tapi namanya mobil, pasti sampean membayangkan yes pokoknya ono bane papat kan gitu ya, ada rodanya ada rodanya 4, ada setirnya, ada bodinya, ada kursinya. Dari mana sampean bisa tahu kalau mobil kelise itu bannya 4? Dari mana? Karena sampean membandingkan dengan mobil yang lain yang sampean tahu kan begitu, karena ada pembandingnya. Sedangkan kita ini belum melihat surga, yang kita lihat dunia, dan dunia ini nggak bisa disamakan sama surga, betul-betul berbeda total ya, betul-betul berbeda, sehingga kita nggak ada pembanding untuk memahami gimana surga itu, nggak bisa. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi apa? A'adtu li'ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah, saya siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, yakni surga, mala ainun ra'at, yang mana keindahannya, kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata. Mungkin oke lah kita keliling dunia, carilah tempat paling, pemandangan paling indah sedunia. Anggaplah kalau orang Arab senangnya itu sungai mengalir kayak tadi itu ya, orang yang hidup di timur tengah, kamu cari sungai yang paling indah itu belum 0, sekian persen keindahan pemandangan surga, nggak bisa. Kamu keliling dunia cari tempat paling indah, sampai kadang-kadang orang itu kalau vacation ke kunjungan ke satu tempat, wih baik surga itu kayak gini, enggak kayak gitu, jauh beribu-ribu kali lipat di atas yang kamu lihat. Wala udhunun sami'at, dan tidak bisa dicerna keindahan surga dengan mendengarkan penjelasan. Walaupun memang ada kekhususan untuk umat Nabi Muhammad SAW, panjang kalau kita baca di sini. Sebenarnya tadi mau saya baca, ala-ala ada kekhususan untuk umat Nabi, yang mana Rasulullah itu kan, nah ini baru selesai Isra Mi'raj ya, Rasulullah pernah Mi'raj, sehingga diantara Mi'raj Nabi itu masuk ke dalam surga. Lebih Nabi Isa kan juga ke surga ya, tapi kan gak balik ke umatnya ya. Nabi Muhammad habis Mi'raj, Nabi kembali, sehingga Nabi itu menceritakan keadaan surga, sehingga Nabi itu melihat sendiri ro'yal ain. Nabi sudah melihat dengan matanya surga itu bagaimana. Bahkan Nabi itu dijamu makan waktu malam Mi'raj, Nabi dijamu makanan di surga. Bahkan Nabi ceritakan makanannya apa, rasanya bagaimana di surga itu, begini. Banyak sekali hadis tentang itu. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan umat nabi-nabi yang lain tuh nggak ada ya, surga itu enak pokoknya gitu, nggak tahu gimana enaknya kan begitu ya. Untuk umat Nabi ada bonus, ada tambahan. Oh gini, buahnya begini. Rasulullah cerita, Rasulullah itu waktu Mi'raj dikasih delima, rumman. Kemudian kata Nabi, tahu delima ya? Saya mau tanya, delima itu buahnya yang merah-merahnya itu seberapa besarnya? Kan kecil-kecil ya, kecil-kecil banyak. Nabi bilang waktu di surga itu delimanya yang kecil-kecilnya itu sebesar dalu-dalu itu ember kayak jadi delimanya itu pusat, jadi bayangkan gitu ya. Maka Nabi itu mencontohkan, saya waktu makan delimanya begini, sampai Sayyidina Abu Bakar itu denger ya, Rasulullah itu kalau menjelaskan sesuatu itu memang diberi sama Allah kelebihan, karena Nabi itu kalau menjelaskan sesuatu yang diceritani koyok-koyok
Kan ada orang itu kalau cerita itu kayak real gitu ya. Kalau kita dengar orangnya cerita kayak lihat film. Nabi itu begitu. Nabi ketika cerita itu sampai Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, innaha la na'ima. Kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, kayaknya kok enak. Kasarnya ngil saya melihat. Maka kata Nabi, nah Abu Bakar, sungguh sangat enak. Saya nggak bisa gambarkan enaknya. Saya berharap kamu nanti juga akan, mudah-mudahan kita juga dapat doa ini ya. Kamu juga akan merasakannya. Ala kulli hal. Tapi seandainya Nabi itu cerita sekian banyak tentang surga, telinga kita dengar, yang kita dengar dan informasi yang kita dapat itu tetap kita nggak bisa dapat realitas surga itu kayak gimana, nggak bisa. Selama kita masih di dunia nggak bisa. Mau diceritani apapun ya, oke anggaplah ya, diantara saya rangkum nggak sebut hadisnya, yang kita sering dengar hadis-hadis tentang surga apa, di surga itu makarih, hilangkan semuanya. Ya kan, apa itu makari? Makari itu pokoknya hal sing nggak enak, nggak ada di surga. Apa contohnya nggak enak? Sakit perut nggak ada, covid nggak enak, ya Allah, nggak mari-mari. Covid nggak ada. Ada yang tanya, Bib, kalau covidnya nggak ada vaksinnya, lah ada apa? Nggak ada vaksin, ya nggak ada. Bloster nggak ada, ya. Alhamdulillah. BPJS Bib nggak ada juga, ya. Dikarenakan nggak ada rumah sakit, tidak ada rumah sakit, nggak ada, semua sakit nggak ada, sakit berat, sakit ringan, di surga nggak ada sakit gigi, sakit hati apalagi nggak ada, ya. Sakit hati nggak ada, istri cerewet nggak ada. Subhanallah, yang cerewet masuk surga nggak cerewet, ya. Bingung mikir ekonomi, perang, dirasani orang, musuh-musuhan, pegel-pegelan hati sama orang, ya. Punya saudara tapi kayak nggak punya pokoknya yang nggak enak nggak ada semuanya. Sampai lapar itu nggak ada, kekenyangan juga nggak ada. Lu gimana, Bu? Di surga itu lapar nggak ada. Orang itu nggak lapar tapi nafsu makan. Gimana sampai? Lu kalau nggak lapar nggak nafsu makan, ya kan lain. Kamu sekarang di dunia lain, nggak bisa kamu komparasi dengan dunia. Lapar enggak, nawakan enak, kelempokan kalau katanya orang Jawa nggak ada kelempokan di surga itu, sehingga orang itu sudah lain loh, Pep. Lah kalau gak kelempokan lah lambungnya, nah ini namanya orang bodoh ini yang tanya begini ya. Lah terus Pep, lambungnya itu kan berapa besar lah, kalau dia makan banyak lah gimana? Apakah di surga juga ada toilet? Nggak ada. Lah terus Pep, toilet umum? Nggak ada. Oh mungkin kalau umum karena bayar 2.000 nggak ada. Kalau toilet pribadi tidak ada juga. Lah terus tidak ada buang air, karena buang air termasuk makari. Lah terus kalau nggak buang air membusuk ini makanan di dalam. Yang kita bawa nanti bukan jasad yang ini lagi, kan ini sudah di upgrade. Ibarat aplikasi sudah di upgrade, ya. Yang dulu gak pati canggih, yang sekarang ini kurang canggih, makan dia sudah canggih sih untuk dunia, ya. Untuk level dunia sudah canggih. Sama seperti dulu komputer Pentium 1 zaman itu canggih. Sekarang dirombeng, tukang rombengnya gak gelem, ya. Masya Allah, zaman itu Pentium 1 canggih. Zaman di dunia ini sudah canggih, ada sistem pencernakan, ya, dicerna, kemudian intisari makanan yang bagus diambil jadi darah, kemudian dibuang jadi kotoran, cairan yang berlebih disaring oleh ginjal, keluar lewat kencing, racun-racun diserap juga oleh ginjal, keluar lewat kencing. Ini sudah canggih, tapi nanti di surga di-upgrade sama Allah Subhanahu wa taala. Ya terserah Allah itu idza arada syai'an ayakulal kun fayakun. Nggak perlu lagi pencernaan dibuang, nggak perlu lagi ginjal, makanya nggak ada gagal ginjal, ya. Maka ketika di surga nanti nggak perlu lagi ada penyerapan air kencing, karena memang masbut ada dalil bahwasanya di surga nggak ada kencing, nggak ada buang air besar, karena itu termasuk makari, buang-buang waktu. Tapi saya suka buang air besar, gimana? Ada orang yang ditanya hobinya apa, buang air besar. La haula wala quwata illa billah. Ala kuliah gimana? Dia makan sebanyak apapun ya gak kelempokan. Bisa nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Minum sebanyak apapun gak kelempokan. Dan ada yang tanya, makanya nanti di surga itu diceritakan juga ada orang itu yang kalau asik sama satu makanan dia makan bisa sampai setahun mangan tok.
Lu Wib, apa gak blenger? Nah ini timbul pertanyaannya ya. Apa gak bohong? Apa gak bosen Wib? Nah ini jadi cerita surga. Apa gak bosen makan terus? Enggak. Soalnya di surga itu tidak ada yang apa namanya stagnan, gak ada yang